Salam anak-anakku, rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi. Malam hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, saudara-saudara, rekan muda yang Tuhan kasihi, mari berdoa. Kita mohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena malam ini kami dapat kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di akhir pekan ini kami bersama-sama ingin menghayati kembali perjalanan dan perjumpaan kami dengan Tuhan yang telah kami lalui dan kami jalani dalam sepekan, bahkan di waktu-waktu yang telah lalu. Tuntun kami Tuhan dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan Bapa kepada kami dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Dan biarlah juga kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kini sampaikanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami menantikannya dalam ketekunan. Amin. Injil Lukas pasal 20 ayat 20 hingga 26 sesuai dengan panduan lensa GKP. Injil Lukas pasal 20 ayat 20 hingga 26 Bapak akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian kaum muda gereja. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini tentang membayar pajak kepada kaisar. Firman Tuhan disampaikan demikian. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Demikian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kaum muda yang berbahagia, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita pada kesempatan akhir pekan ini. Berbahagia kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam perjalanan hidup ini, setiap kita sebagai anak muda pasti ingin memperoleh keberhasilan. Kita ingin mencapai titik kesuksesan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika kita berusaha untuk memperoleh keberhasilan, mencapai kesuksesan, maka ada usaha, ada perjuangan, ada kerja keras yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, sekarang jika saudara sudah menjadi orang yang berhasil, sudah menjadi orang yang sukses, buah dari apa yang menjadi bagian dari kerja keras saudara-saudara selama ini, apa yang akan saudara lakukan? Pasti di antara saudara akan berkata, saya mau mengucap syukur Pak Pendeta, saya mau bersuka cita Pak Pendeta, dan seterusnya. Benar adanya saudara. Ketika kita berada di puncak sukses, kita harus bersyukur, kita harus bersuka cita oleh karena kita sadar betul bahwa kerja keras kita, usaha kita pada akhirnya mendatangkan hasil, berbuah indah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam perjalanan hidup ini ada banyak anak muda yang juga sudah berhasil dalam hidupnya, berhasil di tengah pekerjaannya,
berhasil dengan segala capaian-capaian yang ingin diwujudkan. Ketika saudara-saudara telah berhasil, lalu hidup saudara-saudara diberkati Tuhan, pada akhirnya saudara bisa pergi ke tempat kerja, tidak lagi harus naik kendaraan umum, tapi bisa berangkat menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4. Buah dari kerja keras saudara. Saudara bisa memiliki tempat tinggal, buah dari kerja saudara selama ini. Saudara-saudara, ketika ada kelengkapan, ada sarana yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan, di balik kerja keras yang saudara-saudara lakukan, di balik usaha dan upaya yang pada akhirnya mendatangkan hasil bagi saudara-saudara, pertanyaan Bapak untuk kita sekalian adalah, sudahkah kita juga bertanggung jawab dengan benar dengan segala kelengkapan dan sarana yang Tuhan percayakan kepada kita? Baik bertanggung jawab ketika kita menggunakan, merawatnya dengan baik, ataupun juga kita bertanggung jawab dalam rangka memelihara ketaatan dan ketundukan kita, bukan hanya kepada Tuhan yang telah memberkati kita, tetapi juga kepada pemerintah sebagai perpanjangan tangan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Mari kita bertanya, ketika kita punya sarana kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dalam rangka mewujudkan tugas pekerjaan dan aktivitas kita supaya maksimal, pertanyaannya, sudah bertanggung jawabkah kita dengan pajak yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai pemilik kendaraan roda 2 atau roda 4 itu sendiri? Sudah bertanggung jawabkah kita dalam rangka menunjukkan hormat kita kepada pemerintah sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah? Karena hormat kita, saudara-saudara, bukan sekedar kita menjadi warga negara yang tinggal dan berdiam diri di negeri ini, tapi tanggung jawab kita juga ditunjukkan dengan kesediaan kita untuk membayar apa yang menjadi hak pemerintah sebagai bentuk dukungan kita atas program pemerintah, sebagai bentuk dukungan kita atas apa yang menjadi rencana-rencana pemerintah ke depan. Apa yang diajukan oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dalam bagian yang kita baca saat ini mau memperlihatkan kepada kita, tidak jarang saudara-saudara hidup ini penuh dengan godaan dan tantangan. Godaan yang bisa saja saudara-saudara membuat kita pada akhirnya terperangkap dan jatuh pada tindak dan perbuatan yang justru tidak mencerminkan hormat kita bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga tidak menunjukkan hormat kita kepada Allah. Bagian yang kita baca memperlihatkan dengan jelas, ada orang-orang yang disuruh oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang atau imam-imam kepala untuk bertanya kepada Yesus, bolehkah mereka membayar pajak kepada kaisar? Sementara Yesus mengajarkan kita harus hormat pada Allah, Allah satu-satunya sumber kita dalam menjalani hidup, baik itu sumber berkat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Di satu sisi Yesus mengajarkan itu dengan benar, dengan jujur, dengan lugas kepada banyak orang. Tapi di sisi lain, pemerintah juga menarik pajak sebagai bentuk tanggung jawab warganya. Pertanyaan ahli Taurat dan imam-imam kepada Yesus tentang bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar, jawaban Yesus cukup sederhana. Orang yang mengajukan pertanyaan itu diminta untuk menunjukkan suatu dinar dan diminta ada gambar siapa dan tulisan siapa. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika mereka bisa menjawab ada gambar Allah dan ada tulisan kaisar, maka mereka diingatkan ada tanggung jawab mereka kepada Allah, ada tanggung jawab mereka juga kepada kaisar.
Begitu juga kita, saudara-saudara. Ada dua tanggung jawab secara tidak langsung ketika Allah mempercayakan segala kelengkapan sarana kepada kita selaku orang muda. Tanggung jawab kita kepada Allah yang telah memberkati, yang telah memberi segala sesuatu kepada kita. Sudahkah kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah dengan baik, dengan benar, dengan jujur? Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu adalah suatu pemberian Tuhan. Yang itu berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan juga menyatakan syukur dan sukacita kita dalam berbagai bentuk dan rupanya untuk mendukung pelayanan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula saudara-saudara, ketika dalam kesempatan kita memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dan pelayanan kita dengan kendaraan, maka sadar atau tidak, ada pajak yang harus dibayar. Ada tanggung jawab kita selaku orang yang tinggal di negeri ini untuk juga menunjukkan tanggung jawabnya kepada pemerintah yang memimpin negeri ini. Sekali lagi, apa yang kita dukungkan kepada pemerintah adalah dalam rangka juga mendukung program pemerintah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagai anak-anak muda, kita harus membiasakan diri dari saat ini bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, bertanggung jawab kepada diri kita, bertanggung jawab kepada Sang Pemberi, yakni Allah sendiri, bertanggung jawab kepada pemerintah jika memang di dalamnya ada bagian yang harus kita tunjukkan kepada pemerintah. Membayar pajak. Sudahkah motor kita pajak yang dibayar secara utuh? Sudahkah kendaraan atau fasilitas lain yang di dalamnya terkandung bagian dari tanggung jawab kita kepada pemerintah kita perlihatkan dengan baik? Sekarang di era pandemi seperti ini, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, pandemi virus corona COVID-19 ini tidak pandang bulu. Di era kemunculannya hanya kaum lansia yang diingatkan jangan begini dan jangan begitu, jangan terlalu banyak bergaul di luar dan seterusnya. Tapi makin ke sini, pandemi virus corona semakin merajai kehidupan kita. Anak muda pun bisa dengan mudah terserah. Ada kewajiban kita di situ, saudara. Ada tanggung jawab kita di situ, saudara-saudara, sebagai orang muda. Sudahkah aktivitas yang kita jalani betul-betul kita pelihara dalam sebuah situasi dan keadaan yang aman? Kita menggunakan kelengkapan yang memang menjadi alat pelindung diri yang cukup sebagai upaya kita juga memelihara dan menjaga diri kita. Bentuk pertanggungjawaban dan hormat kita kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Tapi Allah yang maha baik itu juga adalah Allah yang mengajak kita untuk patuh dalam rangka memelihara kebaikan itu, baik bagi diri sendiri, bagi sesama kita, terlebih bagi kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, pertanyaan imam-imam dan ahli Taurat kepada Yesus dalam rangka menjebak Yesus soal membayar pajak kepada kaisar, justru dengan hikmat Yesus menjawabnya, bayarlah apa yang menjadi hak kaisar dan bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Hidup saudara diberkati oleh Tuhan, hidup saudara dipelihara oleh Tuhan, maka tunjukkanlah hormat saudara kepada Tuhan. Bukan hanya dengan bermain di area gereja, bukan hanya dengan ada di sekitar gereja. Tunjukkanlah bakti saudara kepada Tuhan sebagai orang muda, bahwa hidup saudara yang telah diberkati Tuhan itu mau diberikan juga kepada Tuhan dalam bakti yang tulus dan sukacita kepadanya. Bawalah juga persembahan kita untuk Tuhan, supaya hidup kita semakin dilimpahi rahmat dan berkat Tuhan di hari-hari yang akan datang, supaya hidup kita pun semakin dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kita tahu dan kita yakin betul, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bahwa persembahan yang kita berikan, tanda syukur dan sukacita yang kita berikan, bukan dalam rangka kita mengundang kembali berkat itu makin banyak, tetapi sebagai respon kita atas kemurahan dan kebaikan Allah. Maka kita diingatkan, jangan kita menjadi orang-orang muda yang lupa merespon kebaikan Tuhan.
Jangan kita menjadi orang-orang muda yang lupa untuk mensyukuri anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Banyaknya fasilitas yang kita punya seharusnya mendorong kita untuk semakin bertumbuh dalam syukur kepada Allah. Banyaknya sarana yang Tuhan percayakan kepada kita, adanya sarana yang Tuhan percayakan kepada kita, mengajak kita untuk semakin menaruh hormat kepada Allah di tengah perjalanan kehidupan kita. Secara tidak langsung, saudara-saudara, ketika kita mendukung pemerintah, ketika kita mendukung gereja, ketika kita mendukung setiap karya-karya pemberitaan kabar baik, maka di situ juga kita tengah menaruh hormat dan mendukung perjalanan misi Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, nasihat dan pengajaran yang Yesus sampaikan kepada orang yang bertanya tentang membayar pajak kepada kaisar, maka tentu juga harus menjadi nasihat kepada kita. Jika dari sejak muda kita sudah tidak tertib menaruh hormat kita kepada pemerintah, maka bisa jadi satu saat nanti kita juga akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah hormat kepada para pemimpin kita. Hormat kepada pemerintah bukan berarti kita tidak mengkritisi pemimpin kita. Hormat kepada pemerintah bukan berarti kita tutup mata terhadap pemerintah yang salah dan terhadap pemerintah yang keliru. Hormat berarti, saudara-saudara, kita juga belajar untuk kritis. Jika memang ada yang keliru, ada yang salah dari pemimpin kita, tidak ada salahnya kita menyampaikan kritik dan masukan kita untuk diperbaiki di kemudian hari oleh para pemimpin kita, supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya mendatangkan sukacita bagi segenap bagian bangsa ini. Kembali, saudara-saudara, kita diingatkan, janganlah menjadi anak-anak muda yang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Janganlah menjadi anak-anak muda yang lupa untuk menghormati Allah. Dengan cara kita membayar pajak, maka kita bukan hanya mendukung program pemerintah, tapi sekaligus juga kita hormat kepada Allah yang menjadi sumber berkat dan yang telah melimpahkan berkatnya kepada kita. Karena itu, saudaraku, perankanlah tanggung jawab kita, baik kepada Allah, baik kepada sesama, baik untuk diri sendiri, terlebih juga dalam rangka mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk dapat memainkan peran dengan baik, tanpa harus mewujudkannya dengan kekerasan. Tapi sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Allah, yang dikasihi oleh Allah, dan hidupnya dibalut oleh kasih Tuhan, maka segala sesuatu yang akan kita perankan dan kita wujudkan, balutlah semua itu dengan kasih, dengan kelemah lembutan, seperti yang Yesus ajarkan dan teladankan kepada kita. Itulah anak-anak muda Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.